Mari kita buka Alkitab kita lagi dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Puji Tuhan. Baca bersama-sama. 2, 3. Semua jemaat. 2, 3. Wahyu berapa? Hah? Wahyu berapa ini? 2 ayat 20 kan? Tetapi aku mencela engkau kan? Ayo, 2, 3. Di dalam bahasa Inggris, kata Indonesia dulu saja. Kalau belum suruh jangan dipindahkan. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan. Nah, itu tidak ada. Tetapi ada ayat berbunyi, aku mempunyai beberapa perkara. Beberapa perkara. Notwithstanding I have, Tuhan memiliki, yang datang dari kata eho. Jadi kalau kita di ruang eho itu berbalik gaungnya seperti itu. Jadi apa yang kita perbuat itu kedengaran atau ketahuan sama Tuhan. A few things, beberapa hal. Kata beberapa hal di situ tidak ada. Ya, hanya dipakai kata oligos. Oligos ini hal. Beberapa hal, oligos. Ulangi. Oligos artinya beberapa nomor, beberapa macam yang aku temui di dalam engkau. Di situ pakai kata mencela, tetapi kata mencela itu aku punya beberapa hal. Ya. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang mengaku sebagai nabiah, kata membiarkan dipakai kata eao, eao, eao yang artinya memberi permisi, mengizinkan. Nah, saudara-saudara, mengizinkan seorang perempuan yang bernama Isabel ini adalah nabi palsu atau nabiah palsu. Kalau pria nabi, kalau perempuan nabiah, dan diberi kesempatan untuk mengajar di Dasko. Diberi kesempatan untuk mengajar dan menggoda hamba-hambaku. Ya. Menggoda hamba-hambaku. Planau. Itu menggoda.
hamba-hambaku, hamba-hamba Tuhan, tidak terkecuali semua digoda oleh roh Isabel. Ya, digodanya dengan apa? Yaitu untuk melakukan perzinahan, porneo, dari kata porneo, ya, porneo. Dari kata porneo datanglah kata pornografi, porneo, porneo. Hati-hati sekarang porneo itu ada di internet dan bisa diunduh bahkan oleh anak SD sekalipun. Sehingga sekarang anak SD memperkosa sesama anak SD. Ya, baru terjadi bukan sedikit 8 orang yang disodomi oleh anak SD terhadap anak SD yang lain karena biasa melihat film porno. Ingat, bagi hamba Tuhan dan anak Tuhan itu adalah godaan yang Tuhan tidak suka kepada jemaat Tiatira karena mengizinkan ya, pornografi itu ya, untuk diperbuat oleh hamba-hambaku dan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi bagi kita orang Kristen semua makanan halal. Tetapi begitu makanan itu dipersembahkan kepada setan, kepada berhala, maka itu menjadi haram, menjadi tidak halal di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak cemburu sekali, dia tidak suka diduakan. Ya, dia tidak suka diduakan. Contoh, ini contoh. Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Mulai. Barang siapa setia, ulangi kata setia. Dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar, ulangi kata tidak benar. Dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon itu uang. Tapi mamon itu dewa uang, berhala uang. Yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Tuhan punya harta yang sesungguhnya, yang sejati. Sementara dunia punya mamon. Yang saudara boleh pergunakan untuk perniagaan, untuk jual beli, boleh dipergunakan. Untuk berniaga, boleh. Tetapi ketika mamon itu disembah, ya, antara jam kebaktian dengan jam dagang saudara pilih dagang, saudara sudah menjadikan uang itu mamon. Bagaimana Tuhan mau percayakan harta yang sesungguhnya? 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, dititipin uang, hilang. Ya. Kalau titip omongan, bertambah. Kalau titip uang, berkurang. Siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Wah, saya senang baca ayat ini karena kita masing-masing sudah diberikan harta. Ada haleluya, ada berkat bagi kita. Ya,
Tapi kalau kita dipercayakan oleh Tuhan memegang sesuatu yang bukan kita punya, jangan sampai berkurang. 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ini yang Tuhan Yesus bilang. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang, dan membenci yang seorang, dan membenci yang seorang, dan membenci yang seorang, dan membenci seorang lawannya, dan mengasihi yang lain. Jadi kalau saudara cinta uang, saudara pasti benci Yesus. Pasti. Tapi kalau saudara cinta Yesus, saudara pasti tidak mau memperhambakan diri kepada mamon. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah bareng dan kepada mamon, nggak bisa. Saudara bisa menengok ke kiri? Saya tanya, bisa nggak kita menengok ke kiri? Bisa nggak? Bisa. Karena kanan? Bisa. Tapi kalau saudara jalan terus begini, nggak bisa. Nggak bisa. Saudara harus lurus ke depan. Itu contoh saja bahwa berhala itu tidak disukai oleh Tuhan. Ada satu lagi berhala, ditulisnya dalam Perjanjian Lama, 1 Samuel 15 ayat ke-20 sampai 22. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Jadi, Saul dengar Tuhan bicara. Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Betul. Dan membawa Agag, raja orang Amalek. Agag harus dibunuh. Tapi Saul tidak bunuh. Orang Amalek itu sendiri dibunuh. Telah kutumpas. 21. Tapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Bukan Tuhan Allahku. Tuhan Allahmu, Samuel. Ya. Agag nyogok. Saya kasih domba yang paling bagus. Asal nyawa saya jangan dibunuh. Saul terima. Agag menjadi berhala. Ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Bahasa Indonesia Lama, dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban. Memperhatikan, Rabu lalu memperhatikan lebih baik daripada lembu, lemak, domba jantan. Ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, kedukun, dan kedegilan itu dikasih tahu begitu terus, nggak ada perubahan. Dengar firman Allah begitu terus, nggak ada perubahan. Nggak seperti Sakius, sekali Yesus datang berubah. Ya, nah nggak ada perubahan. Adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Terafim itu jimat. Saudara tidak punya jimat, tetapi saudara punya hati degil, dikasih tahu tidak berubah. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, padahal Saul sudah bilang, aku dengar firman Tuhan, aku nurut firman Allah, cuman Agag aku tidak bunuh. Saudara tidak bisa ikut Tuhan 99%. Sama seperti hari ini ada gerhana. Jutaan orang
dari luar negeri datang ke Palu, ahli-ahli NASA ke Palu, mau lihat apa reaksinya dengan lautan, apa reaksinya dengan ikan-ikan. Sampai bosan saya. Semua televisi bicara tentang gerhana. Kalau bagi saya, itulah Tuhan kita. Dia ciptakan seisi dunia, terus atur segala masa. Nah, gerhana seperti ini akan diulang pada 350 tahun kemudian. Ya, saya kalau sudah di sorga tidak akan lihat gerhana lagi. Sebab Yesus adalah matahari bagi kita. Ya. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Sampai di situ. Saya rasa dua hal cukup mengenai berhala. Anak bisa jadi berhala. Kekayaan bisa jadi berhala. Uang bisa jadi berhala. Pendeta bisa jadi berhala. Guru bisa jadi berhala. Kedudukan bisa jadi berhala. Dokter bisa jadi berhala. Nasihat dokter bisa jadi berhala. Tidak ada bilang amin. Saya ngomong terus. Amin enggak? Gerhana aja jadi berhala. Orang main dog main tuh zaman dulu tuh pukul supaya dewa itu Brahma menelan matahari itu lekas diusir. Masa setan takluk sama kohkol sama kentongan.